Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami melanjutkan materi kita, yaitu pembelajaran tata bahasa Arab metode tamsil dengan metode praktek teori serta praktek kembali. Saya akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelum membahas tentang banyak hal, saya akan mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama, bagi Anda yang masih mempertanyakan kode-kode apa yang saya tulis dalam bacaan yang saya baca, mohon maaf belum saya jelaskan sekarang. Akan saya jelaskan pada sesi berikutnya, dan insya Allah akan saya jelaskan masing-masing satu persatu maksud dari kode-kode yang saya tulis. Kenapa dari awal saya sudah mengenalkan itu? Dengan maksud agar Anda familiar dulu dengan kode-kode itu sebelum nanti akhirnya kita bahas apa makna dari kode-kode tersebut. Pesan saya, silahkan Anda untuk subscribe, share, dan like supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan materi kita pada bacaan dalam kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Kemarin kita sudah sampai pada kata-kata walakin limadza. Walakin itu belum kita teruskan. Walakin limadza, dan tetapi karena apa ya abi wahai bapakku, hiya pohon mawar itu muwajjatun bengkok. Faqala kemudian menjawab siapa al-abu bapaknya, li'annal bustaniya karena sesungguhnya tukang kebun itu lam ya'tani tidak memperhatikan siapa tukang kebun bitakwimiha dengan meluruskan pohon mawar min sighariha dari kecilnya pohon mawar. Fasarat maka menjadi pohon mawar itu jadi itu muwajjatan bengkok. Faqala kemudian berkata siapa Ahmadu Ahmad, al ahsanu yang lebih bagus itu an-nuqawwimaha supaya meluruskan siapa kita kepada pohon mawar al-ana di waktu sekarang. Wadhahika kemudian tertawa siapa abuhu bapaknya Ahmad. Waqala dan berkata siapa bapaknya Ahmad, abuhu lahu kepada Ahmad, la yata'atta tidak mudah apa dzalika yang demikian itu, ya waladi hai anakku, di annaha karena sesungguhnya pohon itu qad kafurat sungguh telah besar siapa pohon, wa ghalulat lan telah menjadi tebal apa syaguha kulitnya pohon. Oke, kita lanjut kepada pembahasan. Sekedar mengingatkan, kita telah membahas huruf yaitu abjad, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Ini tentunya bukan menjadi pembahasan kita, walaupun huruf ini nanti kalau disusun menjadi sebuah kalimah, dan kalimah ini kalau kita susun bisa menjadi sebuah kalam. Jadi bagian-bagian dari kalam itu terbentuk dari beberapa kalimah. Kalimah sendiri itu terbagi menjadi 3 kemarin, yaitu kalimah isim, fi'il, dan huruf. Untuk definisinya silahkan buka kembali video kami sebelumnya. Sedangkan yang kita fokus nanti akan ada perubahan dalam tata bahasa Arab yang bisa fleksibel di harokati dhammah, fathah, kasroh belakangnya dan seterusnya. Itu hanya 2, yaitu kalimah isim dan kalimah fi'il. Kalimah isim itu kemungkinan bisa berubah dengan belakangnya dhammah atau belakangnya fathah atau belakangnya kasroh. Dhammah itu merupakan ciri utama i'rab rafa', fathah itu merupakan ciri utama i'rab nasab, dan kasroh merupakan ciri utama i'rab jar. Sedangkan kalimah fi'il itu kemungkinan bisa berubah dengan dhammah, fathah, atau sukun. Dhammah itu merupakan ciri utama i'rab rafa', fathah ciri utama i'rab nasab, dan sukun merupakan ciri utama i'rab jazm. Jadi fi'il itu kemungkinan di-i'robi rafa' atau nasab atau jazm dan tidak mungkin jar.
Sedangkan isim itu kemungkinan di'robi rofa atau nasab atau jar dan tidak mungkin jazm. Dari pembahasan kemarin, saya telah berpesan satu hal yang kalau bisa ini dihafalkan, yaitu huruf jar dan huruf qasam. Huruf jar itu terdiri dari min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Artinya sudah ada di pembahasan kemarin. Dan huruf qasam yaitu huruf untuk sumpah. Kemarin saya tuliskan satu wawu, sekarang saya tuliskan lengkap, yaitu cuma ada 3 wawu, ba, ta. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Tiga-tiganya artinya demi Allah, untuk sumpah. Tolong kalau bisa ini hafalkan. Lalu kita lanjut kepada apa yang akan kita bahas materi tambahan pada sesi kali ini. Kemarin kita sudah membahas fi'il, dan kemarin sudah disebutkan juga kalau yang i'rabnya rofa, salah satunya itu kalau dia posisinya sebagai subjek. Untuk tahu subjek, maka kita harus tahu predikat. Predikat itu lebih gampangnya, lebih simpelnya, salah satu yang bisa menggambarkan predikat adalah kalimat fi'il. Sehingga kita harus mengenal bentuk-bentuk kata atau bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang biasa diistilahkan dengan tasrif istilah. Tasrif itu apa? Tasrif ini sebenarnya pembahasan ilmu shorof. Seperti pada yang lalu tentang penjelasan metode saya sudah sampaikan, metode kita itu nanti akan selang-seling dari mulai nahwu ke shorof, nanti ke nahwu lagi, ke shorof lagi, begitu seterusnya sesuai kebutuhan. Karena untuk menghantarkan kode-kode yang saya tuliskan itu kita butuh dasar tasrif, maka saya lari ke tasrif dulu. Kita ke definisi tasrif. Tasrif itu adalah perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu definisi dari tasrif. Di tasrif itu kita mengenal ada beberapa bentuk kata. Saya tuliskan di sini. Saya lagu dengan lagu klasik, walaupun suara saya tidak begitu bagus, akan tetapi semoga membantu. Jika Anda membutuhkan lagu dengan lagu yang bermusik, silahkan Anda cari videonya. Banyak sekali video tasrif istilah ini yang sudah berlagu dan ada background musiknya yang enak-enak untuk didengarkan. Silahkan sambil Anda melakukan aktivitas mendengarkan musik itu sehingga nanti Anda hafal sendiri. Oke, tasrifnya begini. Yang fa'ala itu kita tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lalu bawahnya nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa zaka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Oke, itu bunyi tasrifnya. Silahkan Anda hafalkan di belakang. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya di sini sudah mengelompokkan berdasarkan warna. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Satu kata yang bisa ada perubahan begini, dan ada pula kata yang tidak bisa ada perubahan begini. Kalau kata yang begini ini dinamakan kata-kata atau kalimat yang bisa ditasrif. Nasoro itu merupakan kalimat yang bisa ditasrif, dan kalimat yang bisa ditasrif itu mendominasi dalam bahasa Arab. Nah, bentuk kata jumlahnya kayak apapun, seberapapun dalam bahasa Arab itu secara umum pasti terbagi menjadi bentuk yang saya tuliskan di sini, yaitu fi'il madhi yang pertama, contohnya nasor. Fi'il mudhari yang suruh, nasron dan mansoron itu satu, yaitu namanya masdar. Bedanya kalau nasron masdar biasa, mansoron itu masdar mim, yaitu masdar yang diawali dengan mim. Nasirun itu isim fa'il, mansurun itu isim maf'ul, unsur itu fi'il amar, la tansur fi'il nahi. Mansurun yang pertama itu ada tanda 2,
isim zaman, mansorun yang kedua isim makan, minsorun isim alat. Saya jelaskan satu persatu. Nasoro itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa maksudnya? Yaitu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan satu kerja yang telah dilakukan, yaitu di masa lampau. Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Yang suruh itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Jadi kalau nasoro itu artinya telah menolong. Yang suruh artinya sedang atau akan menolong. Yang membedakan apa? Tergantung konteks kalimatnya nanti. Nasron dan mansoron itu pertolongan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih ke jeren. Fahuwa ini isim dhamir, dia artinya. Tentang isim dhamir akan kita bahas pada sesi khusus nanti. Nasirun itu isim fa'il, artinya orang yang menolong. Fa'ilun itu artinya orang yang mengerjakan. Jadi nasirun artinya orang yang menolong. Wazaka itu isim isaroh yang artinya itu. Mansurun itu isim maf'ul, sesuai. Pokoknya itu yang atas itu jadi kaidah. Maf'ulun berarti isim maf'ul, mansurun isim maf'ul, orang yang ditolong. Jadi kalau maf'ul itu yang di, kalau nasirun itu yang orang yang menolong. Unsur itu fi'il amar, artinya tolonglah kamu. La tansur itu fi'il nahi, artinya janganlah kamu menolong, janganlah menolong. Mansorun yang pertama isim zaman, mansorun yang kedua isim makan, dan ini selalu kata-katanya sama, tapi maksudnya adalah waktu pekerjaan dilakukan atau tempat pekerjaan itu dilakukan. Jadi kata-katanya sama, membedakannya bagaimana tergantung konteks kalimatnya nanti. Terakhir minsorun adalah isim alat, yaitu isim yang menyatakan alat untuk bekerja. Jadi kalau minsorun ya alat untuk menolong. Kalau kata-katanya lain nanti ya misalkan memukul berarti alat untuk memukul, misalkan begitu. Yang saya catat di atas, yang saya warnai kuning itu maksudnya wazan. Wazan itu merupakan timbangan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita kenalkan istilahnya dulu. Nasoro yang suruh itu dinamakan mauzun. Lalu fi'il madhi, fi'il mudhari itu namanya sighat. Sighat itu artinya bentuk kalimahnya. Jadi kalau ditanya nasoro sighatnya apa? Berarti nasoro sighatnya fi'il madhi, artinya bentuk katanya fi'il madhi. Yang suruh sighatnya apa? Berarti yang suruh bentuk katanya itu fi'il mudhari atau sighatnya itu fi'il mudhari. Nasron itu sighatnya masdar dan seterusnya sampai minsor itu sighatnya isim alat. Ini harap dihafalkan. Salah satunya tasrif istilah. Sebelumnya ada huruf jar. Sudah, huruf jar, tasrif istilah. Insyaallah ringan. Dan tasrif istilah ada dalam bentuk lagu. Silakan Anda cari lagunya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tasrif itu adalah perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan dari fa'ala ke yaf'ulu dan seterusnya. Lalu dari nasoro ke yansuru dan seterusnya. Kalau kita lihat fa'ala itu jumlah hurufnya 3, yaitu fa'ala 3. Itu merupakan asal atau kata dasar. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata infinitif, asal. Jadi dalam bahasa Arab mayoritas kalimah isim dan kalimah fi'il, huruf asalnya itu pasti terdiri dari 3 huruf. Kalau yang kurang dari 3 huruf pasti mabni. Kita kalau mabni ya nggak usah mikir i'rabnya, nggak usah mikir perubahannya karena sudah begitu. Dari tadi ada saya tuliskan wazan, ada saya tuliskan mauzun. Wazan itu hakikatnya adalah timbangan atau patokannya. Mauzun itu yang ditimbang. Jadi kalau wazannya fa'ala, yang kita timbang misalkan nasoro, maka kalau yang lurus dengan fa, harokatnya plus hurufnya, itu berarti dinamakan fa fi'il. Fa fi'ilnya di fathah, na, fa, sama-sama fa. A itu lurus dengan shod, maka shod dinamakan ain fi'il yang harokatnya di fathah, a, gitu. La itu dinamakan lam fi'il, berarti ro itu lam fi'il, harokatnya juga di fathah. Fa'ala dinamakan wazan, nasoro dinamakan mauzun. Begitu juga kita misalkan ke maf'ulun misalkan. Berarti maf'ulun itu wazan, yang diikutkan dengan wazan itu dinamakan mauzun, yaitu mansurun misalkan. Sama-sama diawali dengan mim, huruf tambahnya ngikut, huruf asalnya ngikut.
huruf asalnya karena nasoro, maka di sini unsur wajibnya yaitu nasoro, dan ada tambahan huruf mim dan huruf wawu. Huruf mim di depan, huruf wawu di antara ain fi'il dan lam fi'il. Maka mim dan wawu itu merupakan huruf tambahan dan huruf asalnya tetap 3, yaitu fa'ala, nasoro, nun fa fi'il, sod ain fi'il, ro lam fi'il. Itu maksud dari wazan dan mauzun. Harap diingat-ingat, nanti istilah ini juga akan sering kita pakai. Wazannya apa begitu. Ini berarti mauzun. Lalu tadi di tasrif istilah ada yang saya tandai biru dan ada yang saya tandai merah. Di sini yang tadi saya tandai biru itu sebenarnya kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu cuma terdiri dari 3. Jadi kalau kita ucapkan fi'il, maka ajuan kita kalau nggak fi'il maudhi, ya fi'il mudhari'. Kalau nggak fi'il mudhari', ya fi'il amar. Fi'il maudhi itu apa? Fi'il maudhi adalah kata kerja untuk menunjukkan waktu lampau. Misalkan contohnya nasoro, artinya telah menolong. Yansuru itu kata kerja untuk bentuk sekarang atau akan datang. Unsur itu kata perintah. Catatan saya 1. Ini diingat-ingat, tiap kalimat fi'il walaupun di situ tidak disertai dengan kata apapun setelahnya atau sebelumnya, maka sudah secara otomatis kalimat fi'il itu pasti menyimpan subjek atau dinamakan fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Itu kenapa setiap ada fa'il di bacaan yang saya baca, maka saya kasih tanda fa. Fa itu artinya fa'il atau pelaku. Dan itu secara umum berada setelah fi'il, karena fi'il pasti punya fa'il. Lalu yang saya tandai merah di tasrifan itu dinamakan isim. Ada namanya masdar, ada namanya masdar mim, ada namanya isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan, terakhir isim alat. Semuanya itu isim. Makanya yang isim-isim ini belakangnya ditanwin semua. Nasron, mansoron, nasirun, mansurun, mansorun, mansorun, minsorun, semuanya tanwin. Dan dari isim yang tercatat di sini yang paling sering dipakai itu cuma masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Jadi format masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul ini harus mendapat prioritas untuk kita ingat-ingat, karena ini yang paling sering kita pakai. Oke, kita lanjutkan untuk membahas bacaan yang telah kita baca sesuai dengan materi yang kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnaha muwajjatun. Sambil mengingat-ingat ya. Muwajjatun berarti itu isim yang i'rabnya rofa. Kenapa muwajjatun? Kenapa rofa? Jangan dipikir dulu. Yang penting tahu kalau muwajjatun itu isim yang i'rabnya rofa. Nanti akan kita bahas kenapa itu rofa. Faqala Ahmadu. Qala itu artinya berkata. Faqala kemudian berkata. Siapa Ahmadu? Ahmad. Ahmadu itu otomatis isim karena nama. Qala artinya berkata, berarti kata kerja. Dah, itu dulu. Ma ajmala hadhihi syajarata belum saya jelaskan ya, karena ini relatif jauh pembahasannya. Walakin limaza, li itu huruf jar. Sering banget terpakai huruf jar, makanya kalau bisa dihafalkan. Maza itu berarti kalimat isim karena ada huruf jar. Ya abi itu abi otomatis isim karena diawali dengan ya, nida atau ya yang digunakan untuk memanggil. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hiya artinya dia, perempuan. Muwajjatun itu isim, i'rabnya rofa. Faqala, fa itu sama kayak tadi, fa-nya huruf, qolanya fi'il karena artinya kerja. Al-abu itu isim karena ada al, dan di situ pelaku. Siapa yang berkata? Bapak yang berkata kan. Al-abu itu pelaku alias fa'il, tadi saya sebutkan posisinya sebagai fa'il atau subjek, maka i'rabnya rofa, maka dhamma. Makanya saya tandai fa
Li annal bustaniya, li huruf jar, annal bustaniya belum saya jelaskan. Lam ya'tani, lam itu termasuk ciri-ciri fi'il. Ya'tani itu fi'il juga karena diawali dengan huruf ya. Kasroh, nah ini belum saya jelaskan kenapa fi'il kok bisa kasroh. Bukan berarti fi'ilnya jar, bukan, tapi akan saya jelaskan kemudian. Ditahan dulu pertanyaannya dan gak usah dipikir dulu biar gak pusing. Bitakwimi ha, bi huruf jar, takwimi itu jadi majrur ya, takwimi jadi majrur atau yang dijarkan, makanya kasroh ada huruf jar. Takwimi ha itu susunan idhofah, takwimi mudhaf, hanya mudhaf ilaih atau yang disandarkan, yaitu yang dimaksud itu satu hal gitu. Min shighariha, min itu huruf jar lagi, jadi ba huruf jar, min huruf jar. Shighariha kecilnya, ini juga susunan idhofah lagi. Shighari itu mudhaf, hanya mudhaf ilaih, ha itu kata ganti untuk perempuan satu. Fasorot, fa-nya kalimah huruf, sorot itu fi'il madhi karena ada ciri-cirinya ta'nis sakinah belakangnya. Muwajjatan itu isim, i'rabnya nasab. Faqala, maka kemudian berkata siapa? Ahmadu, Ahmad. Ahmad itu berarti posisinya sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Arabnya fa'il, maka saya kasih tanda fa menunjukkan Ahmadu itu subjek. Begitu. Al-ahsanu itu subjek lagi sebenarnya, maka al-ahsanu juga i'rabnya rofa. An-nuqawwimaha, an itu kalimah huruf, nuqawwima diawali dengan nun berarti itu kalimah fi'il, nuqawwima berarti kalimah fi'il itu i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Nanti kita bahas selanjutnya. Al-ana ini i'rabnya nasab juga. Fadhahika, fa-nya kalimah huruf, dhahika itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu polanya kalau yang 3 huruf bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Jadi ada kata nasoro, misalkan ada kata dhahika, ada kata hasuna misalkan. Yang membedakan cuma harokatnya ain fi'il. Selain ain fi'il, depannya tetap fathah, belakang juga tetap fathah. Itu polanya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu pasti belakangnya fathah. Kalau fi'il mudhari tanpa dimasuki apapun pasti i'rabnya rofa. Fi'il amar pasti i'rabnya jazm alias sukun, ciri utamanya. Selanjutnya yaitu qad kaburat. Qad itu ciri-ciri fi'il, sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kaburat itu kalimah fi'il, yaitu fi'il madhi ya, yang ikut wazan fa'ula. Tadi dalam contoh yang kita tasrif itu fa'ala, ini fa'ula, dan ada ta'nis di belakang. Ini juga ciri-ciri fi'il. Jadi kaburat itu ciri-ciri fi'ilnya ada 2. Yang pertama qad, yang kedua ta'nis. Wa ghaluzat, wawunya kata sambung, kalimah huruf. Ghaluzat itu kalimah fi'il madhi juga, ikut wazan fa'ula. Tanya itu ta'nis sakinah yang merupakan ciri-ciri fi'il. Sa'uha ini jadi fa'il atau subjek, maka i'rabnya rofa, belakangnya dhammah u, sa'uha. Dan sa'uha itu susunan idhofah. Sa'unya itu mudhaf, hanya itu mudhaf ilaih. Kulitnya gitu, kulit pohon maksudnya. Kulit pohon kan satu hal yang dimaksud, maka dinamakan idhofah. Cukup dulu pembahasan kita, untuk kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Semoga membantu, semoga bisa menambah pemahaman kita. Jika ada pertanyaan, usul, kritik atau saran, silahkan tulis di komentar di bawah postingan ini. Jangan lupa agar orang lain bisa lebih banyak mendapatkan manfaat dari materi ini, silahkan untuk like, subscribe, dan share. Akhirnya, sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.